Sabto Palon dalam dunia spiritual Jawa merupakan sosok misterius yang diyakini sebagai pengasuh atau penguasa tanah Jawa. Sosoknya diyakini dan sangat dihormati oleh para leluhur Jawa atau Kejawen, yang ditulis oleh Jayabaya dalam serat beliau yang terkenal dengan Kitab Musaror. Menurut ramalan Jayabaya, Sabto Palon akan menagih janjinya kembali di tahun 2024 karena masih ada dua ramalan yang belum terjadi dan dimungkinkan terjadi di tahun ini, tahun 2024 atau 2025 sesuai petunjuk dari ramalan Prabu Jayabaya. Ramalan Jayabaya menyebutkan terjadinya Nusantara yang terpecah belah, terjadinya bencana besar yang menyapu Nusantara, hingga terpecahnya antar Pulau Jawa dan Sumatera yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dalam ucapan Sabto Palon, ketika hendak berpisah dengan Prabu Brawijaya, ada beberapa yang sudah terjadi dan bisa kita lihat kebenarannya saat ini jika kita bisa meresapinya secara tepat. Di antaranya, akeh wong ngelanggar sumpah dewek. Terjadi banyak orang yang melanggar sumpah janjinya atau terjadinya orang yang punya sumpah atau janji seperti pejabat yang memiliki kekuasaan. Mereka itu melanggar sumpah janjinya masing-masing sehingga terjadilah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan seperti terjadinya korupsi di mana-mana. Itu pun juga sudah diramalkan dalam kitab Jayabaya dan sudah terjadi di Nusantara ini. Yang selanjutnya, wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang prawirane. Ini maksudnya banyak wanita yang hilang rasa malunya dan banyak laki-laki yang hilang kehormatannya. Yang maksudnya adalah sudah terjadi di Nusantara ini, terutama di Jawa. Pria dan wanita sudah kehilangan jati dirinya, sudah rusak perilakunya, sehingga mereka banyak melakukan perbuatan yang menyimpang, seperti munculnya penyimpangan banyak seks bebas. Yang selanjutnya adalah kereta melakukan pencarian. Ini dimaksudkan munculnya transportasi di zaman modern ini seperti mobil atau sepeda motor. Tanah Jawa Kalungan Wesi. Ini maksudnya yaitu munculnya kereta api di bumi Nusantara. Itu pun juga sudah terjadi. Awalnya hanya di tanah Jawa dan Sumatera saja, namun tidak menutup kemungkinan di pulau lain akan dibuat juga. Terlebih ibu kota Nusantara juga sudah berdiri di Kalimantan, yang bakalnya akan ada kereta juga seperti yang dikatakan Sabto Palon. Yang selanjutnya, perahu melaku ning dhuwur awang-awang. Ini maksudnya itu kalau dalam bahasa kita secara harfiah itu munculnya pesawat terbang di bumi Nusantara. Kali ilang kedunge. Itu maksudnya adalah hilangnya sumber mata air yang terjadi di mana-mana, terutama di Jawa, bahkan di seluruh Nusantara. Ini akibat pertambangan yang secara terus-menerus digali oleh pemerintah, baik itu secara legal maupun ilegal. Pasar ilang kumandangi. Itu terjadinya pasar-pasar tradisional menjadi sepi saat ini karena sudah digantikan dengan transaksi jual beli online, dan hal itu pun juga sudah terjadi sekarang. Yang selanjutnya, zaman Kalitoro. Itu ramalan tentang munculnya zaman air, yang maksudnya adalah Pulau Jawa akan sering digenangi air atau sering terjadi banjir. Selain terjadi banjir juga dikarenakan faktor tanahnya yang semakin menurun, juga permukaan air laut yang semakin naik, itu juga termasuk dalam zaman ini. Pulau Jawa mengalami banjir di mana-mana, hampir setiap daerah dan hampir setiap tahun. Itu pun sudah dialami oleh Nusantara, terutama di Jawa ini, entah itu banjir dari darat atau kenaikan permukaan air laut. Yang selanjutnya yang sudah terjadi itu Notonegoro. Ramalan tentang Nusantara itu akan dipimpin oleh sosok yang namanya itu tidak lepas dari Notonegoro. Itu juga sudah terbukti. Namun di samping ramalan-ramalan yang sudah terbukti itu, ada dua ramalan
yang memang sampai saat ini belum terbukti. Dua perkataan sabda Palon yang belum terjadi dan itu perlu diwaspadai akhir-akhir ini, diantaranya yang kemungkinan akan terjadi di sekitar tahun 2024 atau 2025an. Itu yang pertama, itu bakal akeh wong podo ninggal ke tanah Jawa. Itu diramalkan akan terjadi boyong keden atau orang secara besar-besaran meninggalkan tanah Jawa karena hilangnya pusat kekuatan spiritual yang sangat kuat di Jawa, juga karena kerusakan alam dan hilangnya kebudayaan Jawa. Lantaran hilangnya kekayaan alam yang tadinya itu melimpah ruah di tanah Jawa, sehingga memunculkan sulitnya perekonomian di Jawa, dan itu bisa terjadi tahun ini atau tahun depan. Terlebih berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara yang digadang-gadang akan menjadi pusat perekonomian baru di Nusantara. Bahkan dunia ini pastinya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tanah Jawa seisinya. Yang kedua, ramalan kedua yang belum terjadi itu pepestene nusa tekan janji yang wis jangkep 500 warso kepitung zaman Islami musno bali marang isun kami budi madeg sawiji. Itu maksudnya secara harfiah berarti takdir Nusantara sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun terhitung mulai zaman masuknya Islam akan musnah kembali kepada beliau Sabda Palon, agama Budi yang berdiri menjadi satu arah, satu tujuan. Jadi tertulis dalam serat, Sabda Palon bersumpah menagih janjinya dan akan kembali ke tanah Jawa setelah sekitar 500 tahun Islam masuk ke Nusantara meruntuhkan Majapahit. Pada masa itu, agama Islam tidak diamalkan secara benar oleh pemeluknya. Islam hanya terlihat dari luarnya saja, tidak menjalani saringannya atau aturan ajaran agamanya, dan ganti dengan berdirinya agama di Nusantara. Itulah dua ramalan yang belum terjadi saat ini, dan ramalan ini pun bisa saja terjadi dimulai dari tahun-tahun ini atau tahun depan jika ditandai dengan sering terjadinya bencana di Nusantara. Demikianlah perkataan Sabda Palon yang hingga saat ini belum terbukti. Ada dua yang pasti, namun tanda-tandanya sepertinya akan segera terbukti. Kita hanya bisa menyaksikan dan membuktikan kebenarannya kelak jika memang sudah menjadi takdir alam bahwa apa yang terjadi haruslah terjadi. Marilah kita memohon kepada Sang Maha Kuasa agar hidup kita diberikan keselamatan, keberkahan, dan perlindungan dalam setiap mara bahaya dan kesusahan yang ada.